Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke belajar Skapsa, pada mata pelajaran PKKR kelas 11 semester genap, hari ini kita akan membahas sistem starter. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke belajar Skapsa, untuk materi kali ini yaitu mengenai sistem starter. Sebelum kita lanjut menuju ke materi, saya akan menjelaskan beberapa tujuan tentang pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami fungsi sistem starter pada kendaraan ringan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian sistem starter. Yang ketiga, siswa dapat merawat bagian-bagian sistem starter. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian sistem starter. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kali ini. Lanjut, untuk pengertian, sistem starter adalah komponen yang berfungsi untuk menghidupkan atau menjalankan sebuah mesin. Pada mesin kendaraan ringan, sistem starter berfungsi untuk mengubah arus listrik yang terdapat pada aki menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini akan dapat membuat mesin dari kendaraan tersebut dapat bergerak dan berjalan. Di sisi lain, sistem starter ini berfungsi sebagai penggerak awal sehingga mesin pada kendaraan dapat melakukan proses pembakarannya. Berarti dengan adanya sistem starter ini membantu kita untuk menghidupkan atau menjalankan sebuah mesin. Tentunya akan sangat berpengaruh jika sistem starter pada sebuah mesin bermasalah atau rusak. Nah, itu adalah pengertian dari sistem starter. Menginjak selanjutnya, sistem starter ada beberapa jenis. Nah, di sini disebutkan ada 3. Yang pertama starter mekanik, yang kedua starter elektrik, dan yang ketiga starter pneumatik. Nah, untuk starter mekanik adalah salah satu jenis yang paling sering kita jumpai. Starter ini biasanya digerakkan oleh tenaga manusia seperti tenaga kaki atau kickstarter pada sepeda motor dan selenger pada mesin diesel. Terus yang kedua tadi yaitu starter elektrik. Starter elektrik ini mengubah energi arus listrik agar dapat menjalankan sebuah mesin. Kini starter elektrik banyak diaplikasikan pada sepeda motor dan mobil, menjadikan mesin kendaraan tersebut dapat hidup dan berjalan dengan mudah. Dan yang terakhir yaitu starter pneumatik. Jenis starter ini mengubah udara yang memiliki tekanan besar menjadi sumber tenaga atau penggeraknya. Biasanya starter pneumatik diaplikasikan pada kapal laut karena mesin pada kendaraan tersebut cukup besar. Nah, jenis-jenisnya ada 3, yaitu yang pertama tadi starter mekanik, yang kedua starter elektrik, dan yang ketiga adalah starter pneumatik. Nah, komponen utama sistem starter. Nah, ini ada 4. Yang pertama yaitu baterai, terus yang kedua saklar starter, terus relay starter, dan yang terakhir adalah motor starter. Nah, komponen yang pertama yaitu tadi apa? Baterai. Komponen ini memiliki fungsi sebagai penyedia atau sumber arus listrik. Ini adalah sebagai sumber arusnya. Terus yang kedua adalah saklar starter. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengalirkan arus listrik ke relay starter. Nah, fungsinya untuk mengalirkan arus listrik ke relay starter. Dan yang ketiga tadi komponen yaitu relay starter. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengalirkan arus listrik yang besar ke motor starter. Jadi fungsinya untuk mengalirkan arus listrik yang besar ke motor starter. Dan yang terakhir, komponen yang terakhir yaitu motor starter, yang memiliki fungsi untuk merubah tenaga listrik yang telah dialirkan menjadi momen putar pada mesin. Ini adalah komponen-komponen utama sistem starter. Nah, selain komponen sistem starter tadi ada komponen motor starter. Ini ada 8 ya. Yang pertama yaitu field coil, yang kedua adalah jangkar atau armatur. Nah, field coil ini terbuat dari tembaga yang dililitkan pada inti motor starter, yang memiliki fungsi untuk membangkitkan medan magnet pada motor starter. Yang kedua, komponen yang kedua yaitu jangkar atau armatur.
yang berfungsi untuk merubah arus listrik menjadi energi mekanik atau sebagai penghasil momen putar. Komponen yang ketiga yaitu brush atau komponen ini terbuat dari tembaga lunak yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari field coil ke armatur melalui komutator. Nah, ini adalah gambarnya, gambar brush. Brush pada starter memiliki dua jenis. Yang pertama brush positif dan negatif. Terus komponen yang keempat adalah yoke dan pole core. Nah, ini adalah komponen yang keempat yang terbuat dari logam yang berbentuk silinder dan berfungsi sebagai tempat untuk mengikatkan pole core. Sedangkan pole core berfungsi sebagai penopang dan penguat medan magnet yang ditimbulkan field coil. Jadi masih berkesinambungan dengan field coil. Untuk komponen yang kelima yaitu starter clutch yang memiliki fungsi untuk memindahkan momen putar kepada roda penerusnya. Saat roda penerus cenderung memutarkan pinion gear, maka starter clutch juga berguna sebagai pengaman armatur coil. Terus komponen yang keenam yaitu armatur brake. Komponen ini berfungsi untuk memperlambat laju putaran armatur setelah lepas dari pengkaitan dengan roda penerus. Komponen yang ketujuh dan kedelapan, untuk komponen yang ketujuh yaitu magnetic switch yang fungsinya untuk menghubungkan pinion gear ke roda penerus. Selain itu juga berguna untuk melepaskan pinion gear dari roda penerus. Komponen ini juga mengalir arus listrik pada sirkuit motor starter melalui terminal utama. Dan yang komponen terakhir yaitu driver lever yang berfungsi untuk mendorong pinion gear ke arah posisi yang berkaitan dengan roda penerus. Selain itu, komponen ini juga dapat melepaskan pinion gear yang terkait dengan roda penerus saat mesin menyala. Ya, proses mendorong dan melepaskan ini juga dibantu dengan magnetic switch, sehingga fungsi komponen dapat bekerja dengan baik. Nah, selain tadi jenis-jenis komponen motor starter, ada juga yaitu tipe-tipe motor starter. Nah, ini ada 3 tipe. Yang pertama yaitu tipe konvensional, yang kedua tipe planetary, yang kedua tipe reduksi, dan yang ketiga adalah tipe planetary. Nah, ini yang ketiga. Yang pertama yaitu tadi tipe konvensional. Nah, tipe ini merupakan jenis dari motor starter yang pertama dan memiliki mekanisme yang sangat sederhana. Kendaraan yang menggunakan tipe motor starter ini biasanya memiliki cc atau kapasitas yang kecil. Nah, cc-nya kecil karena di dalamnya tidak terdapat gear dan komponen tambahan lainnya sebagai pendukung besarnya momen putar pada mesin. Hal ini tentunya mempengaruhi kapasitas dari kendaraan yang menggunakan tipe motor starter ini. Terus yang kedua, tipe yang kedua yaitu tipe reduksi. Ini ya. Ini adalah tipe reduksi. Tipe motor starter ini cukup memiliki kesamaan dengan tipe konvensional. Perbedaannya, pada tipe ini memiliki suara yang lebih halus dan momen putar yang lebih besar dibanding konvensional. Tipe motor starter ini memiliki konstruksi yang lebih kompleks dibandingkan dengan tipe konvensional tadi, karena ditambah roda gigi yang dibentuk dan disusun menyerupai lintasan planet. Kendaraan yang menggunakan tipe motor starter ini memiliki kapasitas menengah. Nah,
Yang tadi yang tipe konvensional itu yang biasanya memiliki CC yang kecil, dan yang tipe reduksi ini yang memiliki kapasitas yang menengah, jadi di atasnya sedikit dibanding dengan konvensional tadi. Dan yang terakhir yaitu tipe planetary. Nah, ini dengan tipe ini banyak digunakan pada kendaraan besar yang kapasitas mesinnya lebih dari 500 cc. Jadi kapasitas dibanding dengan dua tipe yang tadi, tipe konvensional dan reduksi, tipe planetary ini kapasitasnya lebih besar dibanding dengan dua tipe yang tadi. Dari bentuknya, tipe motor starter ini memiliki ukuran yang lebih besar dibanding tipe lainnya. Konstruksinya pun juga lebih besar dibanding dengan tipe konvensional dan tipe reduksi. Konstruksi ini maksudnya itu tipe planetary dibandingkan dengan konvensional, tipe motor starter ini lebih rumit dibandingkan dengan tipe konvensional. Selain itu, mesin yang berkapasitas tinggi juga memerlukan motor starter yang dapat menyediakan daya dan momen putar yang besar. Jadi untuk tiga tipe ini, untuk tipe konvensional ini yang memiliki kapasitas kecil. Terus yang kedua tadi tipe reduksi itu kapasitas menengah, sedangkan yang tipe planetary ini digunakan dengan kapasitas yang besar, yang sering dipakai dengan mesin di atas 500 cc. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk tugas cukup tiga ya. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem starter. Itu yang satu. Yang kedua yaitu sebutkan jenis-jenis sistem starter, jenis-jenisnya ya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan fungsi pada komponen sistem starter. Jadi cukup 3. Untuk tugas nanti silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai sistem starter. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.